Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Liana, saya dari 6B. Sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Statistika Pendidikan Ibu Sri Ramahyanti MSI. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan materi saya yang berjudul uji hipotesis. Pengertian dan ruang lingkup. Hipotesis merupakan dugaan sementara yang diuji melalui data dan analisis statistik. Secara umum, hipotesis terdiri dari dua bagian utama, yaitu yang pertama, hipotesis 0 atau H0, tidak adanya pengaruh atau perbedaan. Yang kedua, hipotesis alternatif atau H1, adanya pengaruh atau perbedaan. Selanjutnya, ruang lingkup. Ruang lingkup pengujian hipotesis mencakup proses perumusan, pengujian, dan interpretasi hasil. Selain itu, pengujian ini juga harus memperhatikan asumsi dasar dari uji statistik yang digunakan, seperti normalitas data, homogenitas varians, dan independensi data. Selanjutnya, langkah-langkah dalam pengujian hipotesis. Yang pertama, menyusun hipotesis 0 atau N0 dan hipotesis alternatif atau H1. Yang kedua, menghitung nilai statistik dan p-value. Yang ketiga, memilih uji statistik yang sesuai. Yang keempat, menghitung nilai statistik dan p-value. Yang kelima, mengambil keputusan. Yang keenam, menafsirkan hasil. Selanjutnya, perbedaan pengujian uji T dan uji Z. Yang pertama, ukuran sampel. Yang kedua, pengetahuan varians populasi. Yang ketiga, rumus dan interpretasi. Yang keempat, ada contoh penggunaan. Selanjutnya, uji statistik dalam riset bahasa dan sastra. Dalam bidang bahasa dan sastra, uji hipotesis digunakan untuk menguji hipotesis yang berkaitan dengan variabel linguistik, budaya, dan sastra. Beberapa contoh aplikasi uji statistik dalam riset bahasa dan sastra meliputi yang pertama, uji perbedaan penggunaan kata-kata antar dialek. Nah, yang kedua, uji hubungan antar tingkat penguasaan bahasa dan kemampuan menulis. Yang ketiga, uji distribusi frekuensi kata dalam teks sastra. Yang keempat, keunggulan penggunaan uji statistik dalam riset bahasa dan sastra. Nah, selanjutnya, ada penggunaan uji statistik dalam riset bahasa dan sastra memberikan beberapa keunggulan, antara lain, yang pertama ada objektivitas, yaitu mengurangi subjektivitas dalam interpretasi data kualitatif. Yang kedua ada validitas. Validitas memberikan bukti empiris yang kuat dalam hipotesis yang diajukan. Nah, yang ketiga ada replikasi, yaitu memudahkan replikasi penelitian dan verifikasi hasil oleh peneliti lain. Yang terakhir ada pengambilan keputusan, membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data, bukan hanya asumsi atau intuisi. Selanjutnya ada implikasi praktis. Pengujian uji statistik dalam riset bahasa dan sastra harus disesuaikan dengan karakteristik data dan tujuan penelitian. Pemilihan uji yang tepat akan memastikan hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang tersebut. Dan dapat saya simpulkan, uji hipotesis adalah metode ilmiah untuk menguji dugaan melalui data statistik. Dalam riset bahasa dan sastra, uji ini membantu menghasilkan analisis yang objektif dan valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemilihan uji yang tepat sangat penting untuk memperoleh hasil yang akurat dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu. Sekian dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.